Jadi saya akan membacakan sambutan dari Bung Umar Said yang ada sedikit halangan karena kesehatannya. Ketetapan MPRS nomor 25 1966 harus dicabut demi persatuan bangsa dan kebaikan anak-anak cucu kita. Saya merasa senang sekali dapat ikut berpartisipasi dalam peringatan 45 tahun tragedi nasional 65 yang diadakan di negeri Belanda sekarang ini. Walaupun saya tidak dapat hadir secara fisik dalam pertemuan yang sangat penting ini berhubung dengan masalah kesehatan. Pertemuan di Holland ini sangat penting karena memperingati peristiwa 30 September 1965 merupakan kewajiban yang perlu dilakukan dengan berbagai cara maupun bentuknya oleh semua orang yang menjadi korban diktator militer Soeharto. Sebab sebagai akibat atau kelanjutan peristiwa 30 September 65, negara dan bangsa Indonesia telah dijerumuskan oleh pimpinan Angkatan Darat ke dalam kegelapan selama 32 tahun. Kegelapan yang penuh penderitaan yang tak pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia. Perlu diingat bersama oleh kita semua bahwa korban rezim Orde Baru sebenarnya adalah besar sekali. Bahkan boleh dikatakan sebagian terbesar dari rakyat Indonesia telah menjadi korban dalam bentuk dan kadar yang berbeda-beda dan dalam berbagai situasi yang berlain-lainan pula. Rezim Soeharto telah menjalankan diktator yang menyeluruh di segala bidang dan dalam jangka waktu yang lama sekali, yaitu 32 tahun, yang meliputi seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Diktator militer Soeharto ini telah melakukan banyak sekali kejahatan terhadap kemanusiaan dan telah merusak sendi-sendi negara kita, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan dalih menumpas gerakan 30 September, di mana 6 jenderal Angkatan Darat terbunuh dan dalam pertentangan intern sesama tentara, Soeharto bersama konco-konconya di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama di kalangan imperialisme Amerika Serikat, telah melakukan serentetan panjang tindakan yang penuh dengan pelanggaran kemanusiaan dan pengkhianatan terhadap Presiden Soekarno dan seluruh kekuatan revolusioner pendukung Bung Karno dan PKI. Kejahatan atau dosa Soeharto bersama jenderal-jenderalnya terhadap Bung Karno dan terhadap seluruh kekuatan revolusioner di Indonesia ini sudah mulai terbongkar sedikit demi sedikit setelah selama kurang lebih 32 tahun digelapkan atau disembunyikan dengan berbagai cara. Selama puluhan tahun itu telah diadakan larangan terhadap tersiarnya berita-berita yang tidak menguntungkan rezim Soeharto, dibarengi dengan intimidasi, teror, persekusi, ancaman bahaya laten PKI yang semuanya dilakukan sistematis, menyeluruh, intensif, terus-menerus, dan dalam jangka lama sekali. Itu semua perlu diketahui oleh sebanyak mungkin rakyat kita, dan usaha ke arah ini dengan mengadakan pertemuan seperti yang diadakan di Holland sekarang ini adalah langkah yang penting sekali untuk selalu ingat kepada kejahatan Soeharto yang banyak sekali dosa-dosa Orde Barunya yang sangat berat. Kegiatan semacam ini sangat penting sebagai sumbangan kita untuk pendidikan politik dan pendidikan moral bagi bangsa Indonesia, bangsa kita, termasuk terutama sekali bagi anak-anak dan cucu-cucu kita di kemudian hari. Salah satu korban yang tak berampun dari Orde Baru Soeharto adalah penghancuran pembangunan nasion dan karakter bangsa Indonesia. Nasion dan karakter destruction yang dilancarkan Orde Baru dalam jangka waktu lama telah menimbulkan kerusakan-kerusakan besar yang dampaknya kita warisi saat ini. Indonesia yang terpuruk di segala bidang,
Politik ekonomi pemerintah sejak lengser Soeharto yang berorientasi kepada neoliberalisme menambah buruknya situasi. Bangsa kita benar-benar telah menjadi kuli di negeri sendiri dan menjadi babu di negeri orang. Fungsi pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya hanyalah untuk memuluskan pengurusan aset-aset penting bangsa dan modal besar asing dan memuluskan penanaman modal besar asing. Diciptakan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pelistrikan, dan sebagainya untuk melegalkan dan memuluskan agenda neoliberalisme di Indonesia. Indonesia benar-benar telah kembali menjadi negeri koloni atau neokoloni. Karena itu, saya kira semboyan kita yang tepat untuk jangka waktu cukup panjang ke depan ialah rebut kembali kemerdekaan Indonesia. Aset-aset penting negeri yang sejak tahun 67 telah digadaikan oleh Soeharto kepada modal asing harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu rakyat Indonesia, sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Hutang-hutang haram Orde Baru harus dihapuskan, sekurang-kurangnya dikurangi dengan jumlah yang dikorupsi oleh keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. 3 prinsip utama perjuangan nasional Trisakti harus menjadi pedoman dalam segala kegiatan atau kebijakan. Perjuangan ini sangat tidak mudah. Tidaklah mudah bagi orang awam untuk melihat bahwa Indonesia telah menjadi negeri jajahan. Karena yang mengawal kepentingan asing di Indonesia adalah pemerintah kita sendiri. Yang duduk di Senayan menciptakan berbagai undang-undang yang memuluskan penguasaan modal besar asing atas ekonomi Indonesia adalah orang-orang kulit sawo matang. Yang menjaga keamanan di Freeport, di tambang-tambang minyak dan di perusahaan-perusahaan besar asing bukanlah Serdadu Genit, bukanlah tentara dari Nippon, tetapi adalah tentara dan polisi kita sendiri, adalah preman-preman yang dipersenjatai dan dibayar. Karena itu, sebelum tersedianya syarat-syarat yang memungkinkan pergantian kekuasaan negara dari status quo ke kekuasaan rakyat, diperlukan perjuangan panjang untuk pembangunan kesadaran politik dan kesadaran berorganisasi masa luas, yang selama 3 dekade lebih diperbodohkan dengan politik masa mengambang. Semua celah-celah demokrasi yang tersedia harus digunakan untuk pencerahan-pencerahan, untuk membangkitkan semangat patriotisme, untuk mengangkat kembali ajaran-ajaran Revolusioner Bung Karno, dan sebagainya. Yang penting lagi, penggelapan lagi yang paling pokok di dalam narasi versi Soeharto adalah mengenai genosida 65. Yaitu pembunuhan massal berencana tanpa proses hukum yang diorganisir oleh tentara angkatan darat di bawah komando Soeharto, yang memakan korban hampir 1 juta manusia, ratusan ribu di penjara, dan sampai sekarang tidak ada pengadilan. Itu yang digelapkan. Jadi ada 2 penggelapan utama. Sehingga dengan 2 penggelapan itu, narasi yang dibikin oleh Soeharto, narasi 65 atau hikayat, kalau dalam bahasa Inggris narasi itu kan narration itu hikayat ceritanya. Jadi narasi tentang 65 versi Soeharto justru berbasis kepada suatu hal yang sejak dulu memang itu rekayasa, penipuan dan puterbalikan. Dengan begitu, kekuasaan Soeharto ini memang dibangun di atas suatu kebohongan dan puterbalikan. Itu yang perlu saya tekankan ya. Kemudian setelah 2 hal tadi mengenai genosida 65 dan mengenai Perang Soeharto, yang ingin saya tekankan di sini juga mengenai implikasi dari genosida itu. Apa akibatnya? Ini kalau kita lihat dari sejarah besarnya, ya, sejarah besar, kembali kepada lahirnya Indonesia, kepada bentuknya bangsa Indonesia. Sejak dulu, sejak awal kelahiran bangsa Indonesia, awal kemerdekaan selalu dihalang-halangi. Selalu dihalang-halangi. Sehingga sesungguhnya genosida 65 itu merupakan suatu rentetan dari usaha-usaha
kaum imperialis untuk menggagalkan usaha kemerdekaan. Karena sesungguhnya usaha kemerdekaan Indonesia belum pernah sepenuhnya berhasil. Kalau kita lihat bagaimana KMI, tujuan KMI, kan juga bukan suatu kemenangan besar.